Efek farmakologi obat kardiovaskular sebagai antiaritmia. Subbahasan 1. Pendahuluan. 2. Obat yang menstabilkan membran. 3. Senyawa pemblok B adrenergik. 4. Obat yang memperpanjang potensial kerja. 5. Antagonis kalsium selektif. Pertama, pendahuluan. Antiaritmia. Obat antiaritmia adalah senyawa yang digunakan untuk memperbaiki atau memodifikasi irama jantung sehingga menjadi normal. Kerja obat dengan memodifikasi secara langsung ataupun tidak langsung makromolekul yang mengontrol aliran ion transmembran miokardial. Berdasarkan kegunaannya, obat antiaritmia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, senyawa yang digunakan untuk pengobatan takiaritmia. Contohnya, glukosida digitalis, disopiramid, prokainamid, verapamil, dan beta blocker. Yang kedua, senyawa untuk pengobatan bradiaritmia. Contohnya, atropin dan isoproterenol. Berdasarkan tipe kerjanya, obat antiaritmia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, obat yang berstruktur spesifik, bekerja dengan membentuk kompleks dengan reseptor. Contoh, B-beta blocker. Yang kedua, obat yang berstruktur tidak spesifik, bekerja dengan cara berkumpul pada daerah tertentu membran sel miokardial, menyebabkan peningkatan tekanan permukaan dalam membran dan menghambat fungsi biologis komponen membran normal. Contohnya, quinidin dan prokainamid. Subbahasan kedua, obat yang menstabilkan membran. Obat yang menstabilkan membran adalah senyawa yang berstruktur tidak spesifik, bekerja dengan cara berkumpul pada daerah tertentu membran sel miokardial, menyebabkan peningkatan tekanan permukaan dalam membran dan menghambat fungsi biologis komponen membran normal. Contoh, glikosida digitalis, disopiramid fosfat, prokainamid HCl, quinidin sulfat, pretzmalium bitartrat, lidokain HCl, tokainid HCl, dan propafenon. Subbahasan ketiga, senyawa pemblok B adrenergik. Beta blocker menimbulkan efek antiaritmia dengan jalan memblok B adrenoreseptor jantung sehingga menghambat respons ketokelamin pada miokardial. Pada dosis besar, beta blocker menimbulkan efek stabilisasi membran. Efek pertama yang dihasilkan adalah menekan automatisitas, mengurangi kecepatan jantung dan kontraksi miokardial, dan memperpanjang waktu konduksi atrioventrikular. Pada umumnya, beta blocker lebih banyak digunakan sebagai antiangina dan antihipertensi. Contoh, acebutolol, aprenolol, atenolol, tartrat, nadolol, oxprenolol, dan pindolol. Subbahasan keempat, obat yang memperpanjang potensial kerja. Obat meningkatkan efek antiaritmia dengan cara yang pertama menekan sinus atrial dan fungsi atrioventrikular nodal dengan meningkatkan waktu konduksi sinoatrial dan waktu recovery sinus nodal. Yang kedua, meningkatkan periode refraktori atrial. 3. Memperlambat konduksi atrioventrikular nodal. Contoh, amiodaron dan beryllium tosilat. Subbahasan kelima, antagonis kalsium selektif. Golongan obat ini menimbulkan efek antiaritmia dengan cara memblok pengangkutan atau aliran ion kalsium melalui membran sel miokardial sehingga kadar kalsium dalam sel otot polos, vaskular koroner, dan perifer berkurang. Selain itu, golongan ini menunjukkan efek langsung dengan memperlambat transmisi rangsangan melalui atrioventrikular nodal dan menekan sinus nodal. Pada umumnya, antagonis kalsium selektif digunakan sebagai antiangina. Contoh, diltiazem HCl, velodipin, nicardipin, nifedipin, nimodipin, amlodipin, dan verapamil. Thank you.